Tahukah Anda bahwa tempat-tempat di mana Anda menyimpan uang bisa jadi membatasi kelimpahan keuangan Anda? Anda mungkin secara tidak sengaja telah menyimpan tabungan Anda di tempat-tempat yang tidak hanya tidak menumbuhkan kelimpahan, tetapi juga dapat menarik kelangkaan. Dalam video ini kita akan menjelajahi 7 area utama di rumah Anda yang, menurut ajaran Buddha, dapat mengganggu energi kekayaan dan kesejahteraan finansial Anda. Tapi bukan hanya itu saja. Saya juga akan berbagi dengan Anda 7 kisah nyata yang menggambarkan bagaimana tempat-tempat ini dapat menghalangi aliran uang dalam hidup Anda dengan cara yang mengejutkan. Tetaplah membaca sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan hari ini memiliki potensi untuk mengubah hubungan Anda dengan uang dan mendefinisikan ulang masa depan keuangan Anda. Mengubah kebiasaan kecil dalam cara Anda mengelola dan menyimpan uang dapat membuka pintu baru menuju kemakmuran. Sebelum kita masuk ke dalam video, saya mengundang Anda untuk menulis di kolom komentar tentang bagaimana saya menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup saya. Dengan melakukan hal tersebut, Anda akan semakin mengaktifkan energi positif dalam hidup Anda dan memantapkan niat Anda untuk menarik kelimpahan. Tindakan ini akan mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta, menyelaraskan pikiran dan tindakan Anda dengan tujuan kemakmuran Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperkuat jalan Anda menuju kesuksesan. Dalam ajaran Buddha, kita memahami bahwa hubungan kita dengan uang melampaui materi, di mana Anda menyimpannya secara langsung berdampak pada aliran energi Anda, seperti halnya air yang perlu bersirkulasi agar tetap murni dan vital. Demikian pula, uang Anda perlu disimpan dengan cara yang menarik kemakmuran. Seringkali, tanpa disadari, kita menempatkan uang kita di tempat yang menghambatnya, menciptakan penyumbatan energi yang dapat mengundang energi negatif atau kesulitan keuangan. Penasaran dengan tempat-tempat ini? Mari kita cari tahu bersama. Tempat nomor 1. Di bawah tempat tidur. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang Salka, seorang gadis muda dari sebuah desa kecil di dekat pegunungan. Salka dikenal karena ketekunan dan penghematannya. Penghasilannya tidak banyak, tapi dia menabung sedikit demi sedikit dengan harapan suatu hari nanti bisa memperbaiki keadaannya. Namun, terlepas dari usahanya, biaya tak terduga, perbaikan rumah atau perasaan selalu kekurangan uang selalu muncul. Salka menyimpan uangnya di tempat yang menurutnya aman. Di bawah tempat tidurnya, berpikir bahwa uangnya akan terlindungi di sana dan dengan menyimpannya di dekatnya saat ia tidur akan membuatnya aman. Suatu hari, Salka memutuskan untuk mengunjungi seorang biksuni Buddha tua yang dikenal di desa karena kebijaksanaannya tentang energi rumah tangga. Setelah mengungkapkan kekhawatirannya tentang keuangannya, biksuni tersebut mengajukan pertanyaan sederhana yang selamanya akan mengubah cara pandang Salka. Di mana Anda menyimpan uang Anda? Dengan sedikit terkejut, Salka menjawab, "Di bawah tempat tidur saya, Guru." Saya pikir dengan menyimpannya di dekat tempat tidur akan menjamin keamanannya. Biarawati itu mengangguk perlahan dengan ekspresi serius. "Saya mengerti, tapi apa kau tahu apa yang terjadi pada energi yang kau simpan di bawah tempat tidurmu? Ikutlah denganku ke kotak lamamu. Aku ingin menunjukkan sesuatu." Dan benar saja, uang Salka disembunyikan di sebuah sudut. Dengan gerakan lembut,
Wanita tua itu meminta Salka untuk mengeluarkan uangnya dan duduk di sampingnya di lantai. "Ruang di bawah tempat tidur Anda," kata biarawati itu, "adalah tempat Anda beristirahat, tempat Anda terputus dari dunia. Itu adalah tempat yang tidak aktif dan hening. Pikirkanlah hal ini. Ketika Anda tidur, energi Anda menjadi tenang dan pergerakan dalam hidup Anda berhenti selama beberapa jam. Uang yang Anda simpan di sini juga terperangkap dalam keheningan yang sama, seolah-olah Anda telah menidurkannya bersama Anda." Salka mencoba memahami. "Uang," lanjut biarawati itu, "seperti sungai. Ia harus mengalir, bergerak bebas dan berada di tempat-tempat di mana energinya aktif dan vital. Dengan menyembunyikannya di bawah tempat tidur Anda menghentikan pergerakannya, menjebaknya di ruang di mana energinya tidak dapat bersirkulasi. Menyimpannya di sini seperti menutup pintu menuju aliran kemakmuran dalam hidup Anda." Salka duduk dalam keheningan, merenungkan kata-kata itu. "Tapi saya pikir dengan memeluknya erat-erat saat saya tidur, saya melindunginya," katanya. Wanita tua itu mengangguk dengan penuh empati. "Wajar jika Anda ingin melindungi uang Anda, tetapi uang juga harus berada di tempat yang memiliki energi. Pernahkah Anda menyadari bahwa, meskipun sudah menabung, Anda selalu merasa uang Anda hilang? Itu karena dengan menyimpannya di satu tempat, energinya mandek. Ruang di bawah tempat tidur Anda penuh dengan energi statis. Bagaimana uang Anda bisa tumbuh dan berkembang biak jika Anda menyimpannya di tempat yang tidak aktif seperti itu?" Salka melihat ke kolong tempat tidurnya dan menyadari betapa banyak barang yang terlupakan dan tidak terorganisir yang telah ia simpan di sana, berdebu dan menghalangi aliran energi. Biarawati itu tersenyum lagi dan berkata, "Yang saya sarankan adalah agar Anda membersihkan ruangan ini. Keluarkan tidak hanya uangnya, tapi juga semua hal lain yang telah Anda simpan di sini. Bebaskan tempat ini dari ketidakaktifan dan Anda akan melihat bagaimana, sedikit demi sedikit, aliran kemakmuran akan mulai bergerak dalam hidup Anda." Salka mengikuti saran wanita tua itu. Dia tidak hanya memindahkan uangnya dari kolong tempat tidur, tapi dia juga membersihkan ruangan itu sepenuhnya, membiarkannya bersih dan membiarkan energi bersirkulasi dengan bebas. Seiring berjalannya waktu, Salka mulai melihat perubahan kecil dalam situasi keuangannya. Itu bukan transformasi radikal, tapi sebuah aliran peluang dan ketenangan pikiran yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia memahami bahwa tempat kita menyimpan uang bukan hanya sekedar ruang fisik, tetapi juga cerminan bagaimana energi mengalir dalam hidup kita. Keyakinan, tempat di mana Anda menyimpan uang Anda lebih penting daripada yang Anda pikirkan, kata biarawati itu. Dan Salka akhirnya memahami maknanya. Uang, seperti semua hal dalam hidup, merespons energi. Sama seperti Anda tidak akan membiarkan impian Anda terperangkap dalam kegelapan, Anda tidak boleh membiarkan kemakmuran Anda mandek di tempat di mana energi tidak bergerak. Tempat nomor 2. Laci dapur. Mari beralih ke tempat kedua yang harus dihindari saat menyimpan uang. Laci dapur mungkin terlihat nyaman karena mudah dijangkau, tapi sebenarnya ini bisa menjadi salah satu tempat terburuk untuk menyimpan uang Anda. Mari kita telusuri alasannya. Dapur adalah tempat transformasi, di mana bahan-bahan mentah diubah menjadi makanan yang menyehatkan dan menopang hidup kita.
Dapur adalah ruang yang penuh dengan aktivitas dan energi, di mana proses-proses yang penting bagi kesehatan kita berlangsung. Namun laci dapur, ruang yang kecil dan seringkali berantakan, tidak mencerminkan vitalitas dan pergerakan dapur. Laci seringkali penuh dengan peralatan, kertas dan barang-barang kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu. Akumulasi ini dapat menciptakan rasa kekacauan dan kekacauan. Dalam ajaran Buddha, keteraturan sangat penting agar energi dapat mengalir dengan bebas. Laci yang tidak terorganisir melambangkan energi yang terperangkap, tempat di mana segala sesuatunya bercampur aduk dan di mana kejernihan hilang dalam kekacauan. Jika Anda memilih untuk menyimpan uang di laci dapur, Anda mencampurkannya dengan energi yang kacau ini. Alih-alih menjadi tempat pertumbuhan dan kemakmuran, laci tersebut melambangkan ruang di mana uang dikelilingi oleh benda-benda dan kertas-kertas yang tidak memiliki hubungan dengan kelimpahan. Kurangnya keteraturan dan kejelasan ini secara langsung dapat mempengaruhi hubungan Anda dengan uang. Bayangkan bahwa uang, sebagai sebuah bentuk energi, membutuhkan lingkungan yang memungkinkannya untuk bergerak dan berkembang. Ketika uang disimpan di laci yang berantakan, uang tersebut terperangkap dalam ruang yang tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Energi yang mengelilinginya sama dengan energi dari benda-benda yang terlupakan dan kekacauan yang menumpuk, menciptakan penghalang bagi aliran kelimpahan. Daripada membiarkan uang Anda berbaur dengan kekacauan di laci, carilah tempat yang bebas dari kekacauan. Ruang yang terorganisir dan rapi mencerminkan lingkungan di mana energi dapat mengalir dan berkembang. Pertimbangkan untuk menggunakan brankas, folder khusus untuk dokumen penting, atau tempat lain yang memungkinkan Anda menyimpan uang di tempat yang jelas dan mudah diakses. Ingatlah, cara Anda menangani dan menyimpan uang Anda adalah perpanjangan dari bagaimana Anda menghargai kemakmuran Anda. Hindari tempat-tempat yang melambangkan kekacauan dan kekacauan. Sebaliknya, pilihlah tempat di mana uang Anda dapat merasa terlindungi dan selaras dengan aliran energi positif. Lingkungan yang terorganisir akan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda, sementara kekacauan hanya akan membuyarkan peluang keuangan Anda. Tempat nomor 3. Kamar mandi. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang mengilustrasikan mengapa menyimpan uang di kamar mandi bisa menjadi salah satu keputusan terburuk bagi kemakmuran Anda. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria tua yang bijaksana bernama Tenzin. Tenzin dikenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan kemampuannya untuk membantu orang memahami aliran energi dalam hidup mereka. Suatu hari, seorang wanita muda bernama Salka yang mengalami kesulitan keuangan datang kepadanya untuk meminta nasihat. Salka sangat ingin memperbaiki situasi keuangannya dan telah mendengar desas-desus tentang trik kuno yang melibatkan menyimpan uang di kamar mandi. Dengan harapan itu akan membawa keberuntungan baginya. Dia memutuskan untuk mengikuti saran ini dan mulai menyimpan sejumlah kecil uang di dalam laci. Pada awalnya, Salka mengira dia melakukan hal yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah keuangannya tidak kunjung membaik. Bahkan, ia merasa situasinya semakin genting. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari Tenzin dengan harapan dia bisa menawarkan solusi. Tenzin mendengarkan dengan seksama cerita Salka dan kemudian memintanya untuk menemaninya ke kamar mandi tempat ia menyimpan uangnya. Ketika mereka tiba,
Tenzin mengamati ruangan itu dengan seksama dan mulai menjelaskan dengan tenang dan jelas. "Salka," kata Tenzin, "kamar mandi adalah tempat di mana kita menyucikan diri dan membuang apa yang tidak lagi kita perlukan. Air yang mengalir melalui pipa-pipa melambangkan eliminasi, aliran konstan dari apa yang tidak lagi berharga. Ketika Anda menyimpan uang di toilet, pada dasarnya Anda menempatkan kekayaan Anda di tempat yang berhubungan dengan eliminasi dan penghinaan. Dalam ajaran Buddha, kami memahami bahwa uang adalah bentuk energi. Energi ini harus berada di tempat yang mencerminkan kepedulian dan kemakmuran. Toilet, meskipun penting untuk pembersihan dan pemurnian, juga merupakan tempat pembuangan, sebuah tempat di mana apa yang tidak kita inginkan terbuang sia-sia." Pria tua itu mengambil semangkuk kecil air dan menuangkannya dengan lembut ke saluran pembuangan. "Bayangkan uang sebagai air ini," lanjut Tenzin. "Ketika berada di toilet, air itu berisiko terbuang ke saluran pembuangan. Jika Anda ingin kekayaan Anda tumbuh dan terpelihara, Anda harus meletakkannya di tempat yang mencerminkan kepedulian dan rasa hormat, bukan di tempat yang diasosiasikan dengan sampah." Salka terpukau oleh kebijaksanaan dalam kata-kata Tenzin. Sejak hari itu, dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih menyimpan uangnya di kamar mandi, ia meletakkannya di brankas di area yang rapi dan terang di rumahnya. Dia juga mulai memperlakukan keuangannya dengan lebih perhatian dan hormat. Seiring berjalannya waktu, Salka melihat peningkatan yang signifikan dalam situasi keuangannya. Kemakmurannya mulai mengalir secara lebih alami dan masalah keuangannya berkurang. Dia telah belajar sebuah pelajaran berharga tentang hubungan antara lingkungan keuangannya dan kesejahteraan finansialnya. Kamar mandi, Tenzin menjelaskan, adalah tempat eliminasi, bukan akumulasi. Uang Anda layak mendapatkan tempat di mana ia bisa berkembang dan tumbuh, bukan tempat di mana ia berisiko hilang atau berkurang. Jadi ingatlah, kamar mandi bukanlah tempat yang cocok untuk kekayaan Anda. Pilihlah lingkungan yang mencerminkan kemakmuran dan kepedulian, dan Anda akan melihat situasi keuangan Anda membaik seiring dengan mengalirnya energi kelimpahan ke dalam hidup Anda. Saat energi positif mulai mengalir, rawatlah uang Anda seperti Anda merawat kesehatan Anda, dan kemakmuran Anda akan berkembang. Tempat nomor 4. Ruang penyimpanan atau ruang bawah tanah. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang mengilustrasikan mengapa ruang penyimpanan atau ruang bawah tanah dapat menjadi salah satu tempat terburuk untuk menyimpan uang Anda, dan bagaimana hal ini dapat secara langsung mempengaruhi kemakmuran Anda. Dahulu kala, di sebuah desa pegunungan kecil, hiduplah seorang pria bernama Luden. Luden adalah seorang pekerja yang rajin, namun terlepas dari usaha terbaiknya, dia selalu kesulitan secara finansial, tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Uang sepertinya tidak pernah berada di tangannya untuk waktu yang lama. Rasanya seolah-olah setiap kali dia mendapatkannya, uang itu dengan cepat menghilang. Suatu hari, Luden memutuskan untuk mengunjungi seorang bijak Buddha bernama Zen Master, yang dikenal dengan ajarannya yang mendalam tentang energi dan kemakmuran. Luden menjelaskan situasinya dengan harapan mendapatkan bimbingan tentang cara meningkatkan kehidupan finansialnya.
Zen Master mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian memintanya untuk menjelaskan di mana dia menyimpan uangnya di rumah. Luden, dengan sedikit malu, mengakui bahwa dia menyimpan uangnya di ruang bawah tanah, tersembunyi di dalam sebuah kotak di antara banyak barang tua dan jarang digunakan. Orang bijak itu tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Ikutlah dengan saya ke rumah Anda. Saya ingin melihat sendiri tempat ini." Mereka tiba di rumah Luden dan turun ke ruang bawah tanah. Ruangan itu gelap, penuh dengan kotak-kotak berdebu, benda-benda yang rusak dan perabotan yang terlupakan. Udara terasa pekat dan berat, dan keheningannya menakutkan. Sang guru Zen berhenti di tengah-tengah ruang bawah tanah dan menatap Luden. "Tempat ini," kata sang guru dengan suara lembut namun tegas, "penuh dengan apa yang telah kau lupakan. Di sini, hal-hal yang tidak lagi berguna, yang tidak lagi memiliki kehidupan, menumpuk. Semua yang Anda lihat di sini terperangkap di masa lalu, tanpa gerakan, tanpa tujuan, seperti benda-benda yang terlupakan ini. Uang Anda juga terperangkap di sini." Luden mendengarkan dengan penuh intrik. "Tapi, Guru, saya pikir saya melindungi uang saya dengan menyembunyikannya di sini di mana tidak ada yang bisa menemukannya," katanya. Orang bijak itu tersenyum lembut. "Saya mengerti maksud Anda, tetapi Anda telah mengabaikan sesuatu yang penting. Uang adalah energi, dan seperti semua energi, uang harus mengalir, bergerak, dan dikelilingi oleh vitalitas. Ketika Anda menyembunyikannya di tempat seperti ini, penuh dengan hal-hal yang stagnan dan terlupakan, Anda melambangkan bahwa uang Anda juga terperangkap, terlupakan. Anda menciptakan penyumbatan dalam aliran kemakmuran Anda." Guru Zen mengambil sebuah kotak kayu kecil yang berdebu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kertas yang disimpan Luden bertahun-tahun yang lalu. Uang ini, seperti benda-benda ini, telah benar-benar terlupakan. Sudah lama sekali berada di sini sehingga energinya telah terperangkap. Ruang bawah tanah dan ruang penyimpanan adalah tempat di mana kehidupan tidak mengalir, di mana masa lalu menumpuk tanpa ruang untuk yang baru. Jika uang Anda tetap berada di sini, uang tersebut dikelilingi oleh energi stagnan yang sama. Luden melihat sekelilingnya, menyadari kebenaran dari kata-kata sang bijak. Tiba-tiba, semuanya menjadi masuk akal. Uangnya terkubur di tempat di mana energinya terhalang, dan hal ini mempengaruhi kemampuannya untuk menarik peluang baru. Jika Anda ingin kemakmuran Anda tumbuh, lanjut sang bijak, Anda harus menyimpan uang Anda di tempat di mana energinya hidup, di mana cahaya dan gerakan mengalir. Ruang bawah tanah melambangkan masa lalu dan ketidakaktifan. Uang Anda seharusnya tidak berada di sini, di samping sesuatu yang sudah tidak hidup lagi. Dengan kata-kata tersebut, Luden memutuskan untuk melakukan perubahan. Dia mulai dengan membersihkan ruang bawah tanahnya, menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan, dan mengatur apa yang masih berguna. Namun yang paling penting, dia mengeluarkan uangnya dari tempat gelap itu dan menempatkannya di tempat yang lebih terang dan lebih aktif di rumahnya, di mana uangnya bisa mendapat penghormatan dan perhatian. Seiring berjalannya waktu, Luden menyadari bahwa situasi keuangannya mulai membaik.
Hal itu tidak terjadi dalam semalam. Namun secara bertahap, seiring dengan perubahan energi di rumahnya, begitu pula energi dalam hidupnya. Uang mulai mengalir lebih bebas, dan peluang ekonomi yang dulunya tampak langka mulai muncul. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di mana kita menyimpan uang kita lebih dari sekadar pilihan fisik. Ini adalah cerminan bagaimana kita mengelola energi kemakmuran dalam hidup kita. Cara kita menyimpan uang mencerminkan bagaimana kita memperlakukan dan menghargainya. Ruang yang berantakan, terlupakan atau gelap, seperti ruang penyimpanan dan ruang bawah tanah, dapat menghalangi aliran kemakmuran. Jika Anda ingin menarik kelimpahan, pastikan uang Anda disimpan di tempat di mana energi mengalir dengan jernih dan penuh vitalitas. Tempat nomor 5. Pakaian atau kantong lama. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menunjukkan mengapa menyimpan uang di pakaian atau saku lama dapat merusak kemakmuran Anda dan bagaimana praktik ini dapat memengaruhi kesejahteraan finansial Anda. Di sebuah biara kecil, hiduplah seorang biksu bernama Tenzin. Tenzin telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meditasi, mengajar, dan hidup sederhana. Pakaiannya sederhana dan dia selalu mengenakan jubah kuno milik gurunya. Jubah ini melambangkan kebijaksanaan dan rasa syukur, tetapi seiring berjalannya waktu, jubah ini lebih menjadi peninggalan nostalgia daripada pakaian yang praktis. Suatu hari, ketika sedang membersihkan selnya, Tenzin menemukan sekantong uang yang ia lupakan di bagian bawah salah satu laci. Dia menyadari bahwa dia telah menyimpan koin-koin ini sejak lama, ketika koin-koin itu disumbangkan ke biaranya. Tanpa banyak berpikir, dia telah meletakkannya di saku jubah tua gurunya karena dia sedang bersiap untuk melakukan perjalanan dan membutuhkan sejumlah uang untuk bekal. Teringat akan koin-koin di dalam jubah tua itu, Tenzin mengambilnya dan menyadari bahwa koin-koin itu kotor, berkarat, dan terlihat terbengkalai. Setelah perjalanannya, Tenzin mengunjungi guru spiritualnya, seorang pria tua bijak yang tinggal di sebuah biara di pegunungan. Dia menceritakan kisah tentang koin-koin yang terlupakan itu dan bagaimana koin-koin itu tampak kehilangan kilaunya, seolah-olah waktu dan pengabaian telah mengurangi nilainya. Pria tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian tersenyum lembut. Tenzin, kata pria tua itu, "Ye koin, seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini, merespons cara kita memperlakukannya. Kamu menyimpan uang ini di tempat yang terlupakan, tempat yang melambangkan masa lalu. Jubah tua milik tuanmu bukan lagi pakaian yang dipakai sehari-hari, tetapi sebuah peninggalan kenangan. Dengan menempatkan uang di saku tua itu, Anda mengutuknya untuk terperangkap dalam waktu, tidak dapat bergerak atau memperbaharui dirinya sendiri. Koin-koin yang dulunya berkilauan dengan potensi sekarang menjadi tumpul karena terabaikan." Tenzin, dia menatap pria tua itu, tertarik tapi bingung. Uang adalah energi yang hidup, sama seperti segala sesuatu yang beredar di alam semesta. Ia membutuhkan rasa hormat, perhatian, dan tempat yang tepat untuk berkembang. Ketika Anda menaruhnya di saku baju atau di pakaian yang sudah tidak Anda kenakan, pada dasarnya Anda sedang mengatakan bahwa Anda tidak cukup peduli dengan uang itu. Sama seperti hubungan dan kesempatan yang perlu dihormati, uang juga perlu dihargai.
Menyimpannya dalam pakaian lama mencerminkan keterputusan dengan masa kini dan kurangnya perhatian terhadap kemakmuran Anda. Pria tua itu berhenti, menatap Tenzin dalam-dalam. Ingatlah ini. Ketika Anda menyimpan uang di tempat-tempat yang terlupakan seperti pakaian lama atau kantong yang sudah usang, Anda juga mengabaikan hubungan Anda dengan kelimpahan. Anda mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa Anda tidak menghargai energi itu. Uang bukan hanya materi, tapi juga mencerminkan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Jika Anda memperlakukannya dengan sembarangan, maka ia akan membalasnya dengan cara yang sama. Tenzin merenungkan kata-kata ini sambil melihat koin-koin di tangannya. Dia menyadari bahwa dengan menyimpan uang di dalam pakaian yang tidak lagi dipakainya, dia telah mengabaikan kemakmurannya sendiri, membiarkan nilai koin-koin itu memudar seiring berjalannya waktu, seperti halnya hubungannya dengan energi uang yang memudar. Setelah percakapan yang mencerahkan ini, Tenzin membuat perubahan yang signifikan. Dia tidak lagi menyimpan uang di pakaian lama atau di saku yang terlupakan. Sebaliknya, dia menemukan tempat khusus di selnya, di mana koin-koin itu bisa diatur dan dirawat di tempat yang terbuka dan bersih dengan sinar matahari pagi. Penyesuaian kecil ini tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan uang, tapi juga mengubah persepsinya tentang kelimpahan dan rasa hormat terhadap sumber daya. Tenzin belajar bahwa uang, seperti hal lainnya dalam hidup, membutuhkan rumah yang layak. Sama seperti Anda tidak akan menanam benih di tanah yang kering dan gelap, berharap benih itu akan tumbuh, Anda tidak boleh membiarkan kemakmuran Anda merana dalam kegelapan. Kapanpun Anda menyimpan uang, pastikan Anda melakukannya di tempat yang mencerminkan rasa hormat dan perhatian. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda menempatkan uang Anda di tempat yang penuh rasa hormat atau tempat yang terabaikan. Ingatlah bahwa uang, seperti hal lainnya, merespons energi yang Anda investasikan di dalamnya. Jika Anda melupakannya di saku lama, kelimpahan juga akan melupakan Anda. Bersyukur atas pelajaran ini, Tenzin tidak lagi menganggap enteng di mana dia menyimpan uangnya, dan seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa berkat-berkat kecil mulai mengalir ke dalam hidupnya dengan cara yang tak terduga. Dia belajar bahwa bahkan hal yang paling sederhana sekalipun, seperti di mana kita menyimpan uang kita, bisa sangat mempengaruhi hubungan kita dengan kemakmuran. Tempatkan nomor 6 di bawah lemari es. Bayangkan Asma, seorang wanita yang selalu teliti dalam menabung. Terlepas dari usahanya yang cermat, ia menyadari bahwa uang tabungannya seolah-olah menghilang, dan ia mengalami kesulitan untuk melacaknya. Suatu hari, ketika sedang membersihkan rumahnya, Asma memutuskan untuk memindahkan kulkas dan menyapu di belakangnya. Yang mengejutkannya, ia menemukan sebuah mangkuk debu kecil yang telah hancur di bawah alat yang berat itu. Di dalamnya, ia menemukan uang yang disembunyikannya bertahun-tahun yang lalu, karena mengira itu adalah tempat yang aman. Asma menyadari bahwa secara simbolis, ia telah memperlakukan uangnya sebagai sesuatu yang disembunyikan dan disimpan secara statis, daripada membiarkan uang tersebut beredar dengan bebas dalam kehidupannya. Memahami hal ini, ia memutuskan untuk melakukan perubahan. Dia mengeluarkan uangnya dari dalam lemari es, membersihkannya dengan hati-hati dan menempatkannya di tempat yang lebih terbuka,
di mana energinya dapat mengalir dengan bebas. Dia juga mengadopsi sikap baru terhadap keuangannya. Alih-alih menyembunyikannya atau takut kehilangan, ia mulai memperlakukannya dengan hormat, membiarkannya tumbuh dan mengalir secara alami. Pengalaman Asma mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Peralatan berat, seperti lemari es atau mesin cuci, melambangkan berat, tidak bergerak, dan stagnasi. Menyembunyikan uang di bawahnya dapat melambangkan mengubur kemakmuran Anda di bawah beratnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki atau seberapa aman menurut Anda, jika disimpan di tempat di mana energi tidak dapat mengalir, kekayaan Anda akan terbatas. Jadi, saat memutuskan di mana Anda akan menyimpan tabungan Anda, ingatlah kisah Asma. Uang, seperti halnya tanaman, membutuhkan cahaya dan ruang untuk tumbuh. Hindari menyembunyikannya di sudut-sudut gelap atau di bawah benda-benda berat. Sebaliknya, cari tempat yang memungkinkan pergerakan, perluasan, dan keterbukaan. Hanya dengan begitu Anda akan membiarkan energi uang mengalir lebih banyak. Tempat nomor 7. Di dalam dompet yang robek atau usang. Suatu ketika ada seorang pria bernama Gael yang memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan cukup untuk hidup dengan nyaman, tapi merasa keuangannya stagnan. Terlepas dari upayanya untuk menabung, rekening banknya tampak kosong dengan cepat dan dia kesulitan untuk mengumpulkan jumlah yang signifikan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di pasar, Gael melihat seorang pria tua yang menjual kerajinan tangan. Ekspresi tenang pria tua itu sangat kontras dengan hiruk-pikuk pasar, sehingga menarik perhatian Gael. Karena penasaran, ia memutuskan untuk membeli sebuah jimat kecil. Sambil mengeluarkan dompetnya, pria tua itu mengamati kondisinya yang sudah usang dan compang-camping. Dompet itu sudah lebih baik, kata pria tua itu dengan lembut. Gael, dengan sedikit malu, mengakui bahwa ia telah memilikinya selama bertahun-tahun dan terus menggunakannya karena praktis. Pria tua itu tersenyum ramah dan menjelaskan, "Dalam ajaran Buddha, kami percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita memiliki energi, termasuk benda-benda yang paling biasa. Dompet Anda lebih dari sekadar tempat untuk menyimpan uang Anda. Ini adalah simbol bagaimana Anda menghargai keuangan Anda. Jika dompet Anda rusak dan usang, hal itu mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kelimpahan Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa mengharapkan uang mengalir kepada Anda jika wadah yang Anda gunakan rusak? Ini seperti mengundang tamu untuk tinggal di rumah yang berantakan. Energi kelimpahan membutuhkan tempat yang layak untuk menerimanya." Gael terkejut dengan kata-kata pria tua itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dompetnya yang compang-camping mungkin mencerminkan ketidaksesuaian dalam cara dia menangani keuangannya. Dia menyadari bahwa menyimpan uang di dalam dompet yang sudah robek merupakan cerminan bawah sadar dari betapa kecilnya perhatian yang dia berikan pada kemakmurannya. Pria tua itu melanjutkan, "Menghargai harta benda itu penting. Bukan karena uang adalah hal yang paling penting, tapi karena segala sesuatu memiliki energi. Dompet dalam kondisi baik mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa Anda menghormati dan menghargai kelimpahan yang datang kepada Anda." Terinspirasi oleh pelajaran ini,
Gael membeli sebuah dompet baru dari pria tua itu, sebuah dompet yang sederhana namun indah. Dia mulai menangani uangnya dengan rasa syukur dan hormat, mengingat nasihat orang tua itu tentang menjaga wadah kemakmurannya. Seiring berjalannya waktu, Gael melihat sebuah perubahan. Dia tidak hanya berhasil menabung lebih banyak, tetapi dia juga mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan uangnya. Dia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang menghilang, tetapi sebagai sesuatu yang mengalir ke dalamnya, bergerak seperti energi itu sendiri. Gael belajar bahwa kondisi dompet Anda mencerminkan bagaimana Anda menghargai kemakmuran Anda. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang hubungan Anda dengan berkat-berkat yang datang ke dalam hidup Anda. Dompet yang sobek atau usang melambangkan pengabaian dan pengabaian, sementara dompet dalam kondisi baik mencerminkan rasa hormat, rasa syukur, dan hubungan yang sehat dengan kelimpahan. Jika Anda menyimpan uang Anda dalam dompet yang sobek, mungkin sudah waktunya untuk diganti. Ingatlah, segala sesuatu dalam hidup, bahkan benda terkecil sekalipun, memiliki energi. Menjaga uang Anda di rumah juga berarti menjaga kemakmuran Anda. Seperti yang telah kita lihat, di mana Anda menyimpan uang Anda secara signifikan berdampak pada energi rumah Anda dan, akibatnya, kemakmuran Anda. Mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil ini dapat mengubah hubungan Anda dengan kelimpahan secara mendalam. Dalam ajaran Buddha, menghargai uang adalah kunci untuk membiarkan energi mengalir bebas dalam hidup kita. Setelah Anda mengetahui 7 tempat untuk menghindari menyimpan uang, perubahan apa yang akan Anda lakukan di rumah Anda untuk menarik lebih banyak kemakmuran? Area mana di rumah Anda yang menurut Anda dapat mempengaruhi kemakmuran finansial Anda dan bagaimana Anda berencana untuk mengubahnya? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Dan ingat, tulislah afirmasi di kolom komentar, "Saya menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup saya." Untuk lebih mengaktifkan energi positif dalam hidup Anda akan memantapkan niat Anda untuk menarik kelimpahan. Tindakan ini akan mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta, menyelaraskan pikiran dan tindakan Anda dengan tujuan kemakmuran Anda. Jangan lupa untuk menyukai kami, berlangganan dengan menyalakan notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami sampai akhir. Sampai jumpa lagi, teman-teman.